Oke, buka firman Tuhan bersama dengan saya. Kita buka di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan ini gereja kita bicara tentang I love you Holy Spirit. Tentang bagaimana kita mengenal Roh Kudus. Di awal bulan kita disampaikan oleh gembala senior kita Pastor Philip, bagaimana kita mengenal Roh Kudus. Dan minggu lalu kita belajar bagaimana kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Tidak hanya berhenti mengenal dan berjalan bersama Roh Kudus, hari ini kita mau belajar bagaimana kita juga mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau lebih dalam lagi berkarya bersama Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, kembali lagi ke Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Kita akan baca bersama-sama dengan cepat dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apapun yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan sebagainya ini masih banyak lagi. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita lanjutkan di ayat 22 sampai 26, kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara, jangan izinkan saya membaca sendiri. Hitungan ketiga, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sebelum kita membahas ayat ini, saya mau menarik mundur di ayat ke-13, di pasal 5 ayat ke-13. Ini adalah sebuah awalan yang baik untuk kita bisa membahas bagaimana hidup menurut daging atau roh. Ayat 13 dikatakan seperti ini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Oke, sampai di sini dulu. Saya akan jelaskan. Bapak Ibu Saudara, orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, orang itu bukan hanya sekedar diselamatkan, namun di sana ditulis dia juga dibebaskan atau dimerdekakan. Dibebaskan dari apa? Dari belenggu dosa, dari ikatan dosa, dari perbudakan dosa. Dan bukan hanya itu, dia dibebaskan dari apa? Dari maut. Maut adalah konsekuensi dari dosa yang selama ini kita lakukan. Dosa apapun, mau besar kecil itu tidak ada ditulis di sana. Firman Tuhan dengan jelas ditulis upah dosa adalah maut. Tidak ada upah dosa A, B, C sesuai hukum ini upahnya adalah dihukum penjara segini, dihukum disiksa segini. Tidak ada. Jelas sekali hukuman dari dosa itu adalah maut. Nah, Tuhan Yesus ketika mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, hari ini ketika kita bertobat, kita mengakui dia, kematiannya dia, dan bangkit di hari ketiga, di sanalah sebenarnya hidup kita dimerdekakan. Katakan amin. Nah, kenyataannya di luar sana, orang-orang di luar sana atau bahkan di antara kita, mungkin kita berpikir seperti ini.
Karena beberapa waktu lalu, sudah cukup lama, ada orang yang berkata kepada saya, nah dia datang kepada saya dan dia pengen didoakan sebenarnya, tapi ada sebuah perdebatan di awal. Oh, saya tidak ikut dalam perdebatannya, tapi dia mengeluarkan sebuah argumen yang menurut saya bagi manusia itu make sense. Tapi ada cerita sedikit, Tuhan berkata, Roh Kudus berkata dalam hati saya. Jadi ceritanya seperti ini, ada satu orang masih muda, umur profesional muda, dia itu keterikatan di dalam obat terlarang. Keterikatannya ini sudah sangat akut menurut saya, karena setiap hari dia harus mengkonsumsi 1 pil. Saya kurang tahu pil apa itu, namun dia berkata, saya harus mengkonsumsi ini 1 hari 1 pil ini. Kalau enggak, dia tunjukin, dia datang kepada saya dengan kondisi begini, sakau kalau orang bilang seperti itu. Nah ketika dia datang kepada saya, dia minta didoakan, namun dia masih mengeluarkan sebuah argumen seperti ini. Ko, dia panggil saya Ko. Ketika kan saya tanya nih, kamu apa sih yang kamu rasakan dari obat itu, kenapa kamu bisa minum itu? Ko, kalau saya boleh ngomong, orang-orang yang bilang obat ini obat yang tidak enak, mohon maaf saya harus katakan ini karena dia berkata seperti ini, itu adalah orang yang goblok atau orang bodoh. Karena obat ini enak sekali. Obat ini enak sekali. Saya mau mengkonsumsinya. Kalau orang tidak mau mengkonsumsinya, itu goblok. Seperti itu atau bodoh. Mohon maaf saya katakan ini karena saya hanya menceritakan. Nah ketika saya mendengar itu, saya berkata sama dia, ya saya sih nggak ngerti ya. Karena saya nggak pernah coba. Tapi saya nggak mau coba juga tuh. Karena Roh Kudus berbisik kepada saya. Sebenarnya yang bodoh, ya Roh Kudus nggak ngomong seperti itu ya. Yang kurang pintar itu dia atau kamu. Sebenarnya hari ini situasinya manakah orang yang lebih enak, dia atau kamu? Karena lihat aja sendiri pada saat dia datang kepada kamu, dia dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi apa? Dia sedang keterikatan obat tersebut. Dia tidak bisa lepas dari obat itu. Setiap hari dia harus mengkonsumsi 1 obat tersebut. Dan obat itu tidak murah. 1 obat itu ratusan ribu. Jadi kalau 1 hari, anggap aja 100 ribu. Berarti dalam 1 bulan 30 hari. Berapa juta yang harus dia keluarkan? Ada sebuah keterikatan di sana. Nah demikian juga mungkin hari ini Anda pernah bertemu dengan orang-orang seperti ini. Ketika Anda di sekolah, ketika Anda di tempat kuliah, ketika Anda di marketplace, di tempat kerja, atau dimanapun Anda di luar sana. Ada orang yang datang kepada Anda, buat apa jadi orang Kristen? Buat apa jadi orang percaya? Atau lebih lagi, buat apa jadi orang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Melayani Tuhan, setiap minggu datang ke tempat ini, harus pagi-pagi datang, atau set up ini, itu CG atau apa. Enggak bebas. Karena apa? Pasti hidupmu enggak boleh rokok. Hidupmu enggak boleh kan minum minuman keras. Hidupmu enggak boleh kan. Ini lakukan dosa itu enggak boleh kan. Mungkin ada beberapa orang yang kita akan berhadapan dengan seperti itu. Tapi sadarilah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya siapakah orang-orang yang dalam kondisi terikat yang tidak boleh apa-apa. Saudari Pastor Philip pernah ceritakan hal ini. Dia bertemu dengan orang seperti itu. Dia katakan seperti ini. Kalau kamu bicara tentang aku tidak boleh ngerokok, sebenarnya aku bisa kok ngerokok. Sebenarnya saya bisa ngerokok. Kalau saya mau berkata sama orang yang rokok atau orang yang minum minuman keras, saya bisa nggak minuman keras? Saya bisa nggak mabuk-mabukan? Bisa. Namun sebaliknya Anda bisa nggak? Tidak untuk merokok. Tidak untuk minum minuman keras. Tidak untuk mabuk-mabukan. Tidak untuk minum obat terlarang itu. Tidak bisa. Terlihat sampai waktu saya ketemu kembali ke cerita saya. Orang ini masih dalam kondisi seperti ini. Dan dia harus mengkonsumsi. Jadi pertanyaannya adalah, siapa yang dipenjarakan? Siapa yang dimerdekakan? Siapa yang dibatas-batasi? Siapa yang punya kebebasan dalam kehidupan ini? Adalah Anda dan saya seharusnya. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Disitulah kita dibebaskan. Katakan amin. Nah ayat selanjutnya, di ayat disebut, namun Bapak Ibu Saudara, di sana ditekankan,
ditekankan kepada kita. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan yang kita dapatkan di dalam Kristus itu, dalam firman Tuhan ini diingatkan agar kita jangan kembali memilih hal-hal dosa tersebut. Kan tadi kita bicara tentang saya lebih bebas, sebenarnya saya mau minum minuman keras bisa, saya mau berbuat dosa bisa. Tapi hari ini diingatkan, ya jangan pilih itu lagi. Karena sebenarnya kita sudah dibebaskan. Kalau kita milih itu lagi, kita kembali lagi membuat diri kita diikat. Atau dibelenggu oleh dosa tersebut. Nah firman Tuhan ingatkan, jangan pilih kehidupan dosa tersebut. Melainkan hiduplah untuk melayani dan mengasihi. Ya, ayat selanjutnya dikatakan seperti ini, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita bicara tentang hukum Taurat, banyak orang yang berpikir hidup dalam hukum Taurat itu bicara tentang hidup harus ikut aturan A, B, C, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Semua bicara tentang larangan-larangan yang membuat trauma bagi kita kadang menjadi orang percaya itu seperti itu. Aduh, orang jadi orang Kristen itu banyak larangan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh pacaran lah atau apa. Loh. Anak muda, Anda di dalam gereja Tuhan bukan dilarang untuk pacaran. Malah kita dorong Anda untuk berpacaran di dalam terang maksudnya. Ya, karena banyak stigma, oh kalau di gereja nggak boleh pacaran. No. Berapa hari lalu saya ngisi di dalam profesional muda, saya malah dorong mereka, cari pasangan hidup, pacaran. Tapi dengan cara yang tepat. Dengan orang yang tepat juga. Banyak stigma seperti itu yang membuat kita dilarang ini, itu menjadi sebuah trauma bagi kita. Bapak Ibu Saudara menjadi orang percaya. Jangan terkotak atau terpenjara pikiran kita dengan, oh enggak boleh ini, boleh itu, enggak boleh itu, enggak boleh itu. Tidak, jangan di sana Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita hanya berpatokan di dalam sebuah peraturan, tatanan liturgi atau apapun, kita akan melupakan esensi kehidupan kerohanian kita. Tujuan ketika kita dilahirkan baru bukanlah hanya untuk diampuni dan diselamatkan, dijagain untuk diatur ini, itu, tidak. Tujuan kita dilahirkan baru dibebaskan, itu agar kita bertumbuh di dalam Kristus. Kita bertumbuh di dalam kasih-Nya. Catat baik-baik ini dulu. Ya. Lalu kita lanjutkan di ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saya ngap sekali pakai ini ya. Oke, kita lanjut dulu ke ayat yang harusnya sepertinya kita bahas. Lalu firman Tuhan di ayat 16 dikatakan seperti ini. Begini loh, maksudku begini. Paulus jelaskan, ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, hari ini ketika kita bertobat dan lahir baru menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya, kita ini masih hidup di dunia. Tidak semerta-merta ketika kita bertobat, yes namaku sudah tertulis di buku kehidupan atau aku sudah menjadi warga kerajaan surga. Detik itu kita menghilang di dunia ini dan kita ada di surga sana. Tidak kan? Buktinya Anda masih ada di sini, kita masih beribadah bersama, saya masih ada di depan Anda, masih menggunakan tubuh ini yang daging yang masih menyelimutinya, daging masih menjadi rumah kita hari ini. Nah, oleh sebab itu keinginan daging itu masih akan tetap terus ada untuk mendesak kita untuk berbuat jahat dan dosa lagi. Benar enggak? Kenyataannya seperti itu ketika kita bertobat pun masih ada tuh keinginan untuk berbuat dosa lagi. Ada sebuah desakan-desakan untuk berbuat ini, berbuat itu lagi. Wajar karena kita masih hidup di dalam daging ini. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Paham sampai sini? Make sense sampai sini? Oke? Nah, firman Tuhan ini menyatakan oleh sebab itu hiduplah oleh roh.
Oleh sebab itu Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan Anda dan saya. Oleh sebab itu Tuhan menjanjikan Roh Kudus itu untuk menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 16 berkata seperti ini, gak usah buka, LCD saja. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita loncat di ayat 26 dikatakan seperti ini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dan semua yang telah kukatakan kepadamu. Minggu lalu di tempat ini ada tantangan baptisan roh. Dan saya melihat ketika saya menghadap ke belakang banyak sekali orang-orang yang dilawat oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, mengalami sebuah peristiwa yang tidak pernah dilupakan. Ya, saya pengen lihat dulu sih Bapak Ibu Saudara di sini siapa yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, bisa mengangkat tangannya sebentar saja. Oke, jujur. Oh, bagus. Nice. Hampir 80% yang dibaptis oleh Roh Kudus. Dan saya percaya Anda pasti mengingat sekali bagaimana kesan pertama Anda dilawat oleh Roh Kudus dan dibaptis oleh Roh Kudus di sana. Saya ingat sekali pertama kali saya juga dibaptis oleh Roh Kudus. Waktu itu ada sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, 20 tahun yang lalu di tahun 1999. Lama juga ya. Umur saya berapa di sana. Ketika saya awal-awal bertobat, hati saya ini haus. Hati saya ini haus dan lapar. Waktu itu saya bertobat di satu kota kelahiran saya, namanya Pekalongan. Ya, itu 2 jam dari ibu kota Jawa Tengah, Semarang, seperti itu. Nah, ketika saya dengar teman-teman saya kasih tahu saya, di Semarang ada sebuah KKR besar. Ada seorang hamba Tuhan dari luar negeri yang datang. Dia katanya ginilah, begini-begini. Saya nggak ngerti, saya nggak kenal. Tapi cuma dengar begitu saja hati saya ini bergelora. Saya ini pengen. Ya, Anda pernah mengalami ketika pertama kali lahir baru, pengen rasanya pergi gereja, KKR dimanapun saya datangi seperti itu. Dan ketika ini di Semarang 2 jam jaraknya, waktu itu saya masih SMA, saya pun jalani itu, saya sama teman-teman saya izin dengan orang tua saya, ayo kita jalan ya, ayo kita jalan, kita pengen, enggak tahu nanti di sana gimana seperti itu. Akhirnya puji Tuhan ada satu teman yang punya rumah di sana, jadi kita berapa orang itu tumpuk plek di satu rumah, tidur seperti pindang, Anda tahu pindang yang dijemur itu seperti itu, ya sudah tidur di sana. Yang penting tujuannya KKR-nya kita datang. Sudah nih, akhirnya puji Tuhan kita bisa datang dalam sebuah KKR di ruangan yang cukup besar sekali. Ribuan orang datang di sana. Dan kami dapat di balkon. Ya, kalau di beberapa tempat itu ada balkon. Balkon itu adalah mesanin setengah, jadi lantai setengah di atas. Aku dengar berkhotbah, saya juga nggak begitu paham khotbahnya. Karena hamba Tuhannya pakai bahasa Inggris, walaupun ditranslatekan, tapi kan sepenggal-sepenggal gitu, apa ini ya? Oh, saya dengarkan saja, saya cuma haus aja, saya pengen tahu, saya pengen kenal aja seperti itu. Tiba-tiba ada tantangan altar call. Ketika saya dari atas, itu saya lari maju ke depan, belum maju ke depan. Saya sudah nggak ingat apa-apa lagi. Saya nggak ingat apa-apa lagi. Yang saya ingat, cuma saya bangun dengan sebuah sukacita yang besar. Dan lidah saya bergetar. Dan ketika saya buka mata saya, itu ruangan sebesar itu. Cuma tinggal panitia dan teman-teman saya yang menemani saya di kiri kanan saya. Saya mengalami sebuah lawatan di mana saya dilepaskan oleh belenggu dosa, belenggu ikatan-ikatan apapun itu. Dan tidak berhenti di sana. Satu paket lengkap. Saya dibaptis oleh Roh Kudus. Saya pulang dengan hati yang sukacita, gembira. Dan Anda tahu enggak, pada saat itu saya itu enggak ngerti. Saya enggak tahu apa-apa sebenarnya. Ya saya tahu di gereja pada saat itu disebutkan Roh Kudus, disebut Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi saya belum mengerti, mengenal lebih dalam seperti hari ini. Kita ada MSC di gereja ini, puji Tuhan, My Spiritual Journey. Nanti hari Selasa dibagikan tentang bagaimana dibaptis dengan Roh Kudus, apa itu Roh Kudus, kita dijelaskan secara firman Tuhan. Pada saat itu saya belum mengerti, saya tidak ada pengajaran seperti itu. Yang saya tahu cuma satu, saya cuma percaya. Yang saya tahu cuma satu, saya rindu
untuk mengenal Tuhan. Saya rindu untuk dilawat Tuhan. Saya rindu hidup saya ini diperbaharui. Dan di sanalah Roh Kudus membaptisku. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, atau sudah lama sudah berdoa, ikut MSJ, kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga enggak dibaptis-baptis. Jangan takut. Maksudnya, apakah saya kurang kudus atau enggak. Pada saat itu saya tahu, saya juga orang masih berdosa. Saya waktu itu juga enggak ngerti apa-apa, saya belum jadi seorang hamba Tuhan, saya enggak ngerti siapa Roh Kudus. Cuma hati saya cuma satu ini, rindu Tuhan baptis aku. Tuhan lawat aku. Dan di sana baptisan terjadi. Amin. Ya, minta ya, nanti ya, kita minta ya. Nah Bapak Ibu Saudara lebih jauh lagi. Namun sebenarnya ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, itu tidak cukup. Kenapa? Karena baptisan Roh Kudus itu adalah respon Tuhan, penggenapan janji Tuhan atas pertobatan kita. Ketika kita bertobat, Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita. Yaitu respon Allah kepada kita. Dia menggenapi janjinya untuk memberikan penolong kepada kita. Namun, baptisan Roh Kudus itu tidak akan berguna apa-apa, itu akan hanya menjadi sebuah kenangan 20 tahun yang lalu bagi saya. Kalau hari ini saya tidak memberikan hidup saya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah respon kita sebagai manusia terhadap kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Anda paham ya maksud saya? Ketika Tuhan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan Anda, ya, sekarang bagaimana respon kita ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita? Apakah kita diamkan saja dia? Oke, Roh Kudus ada dalam diri kita, ya sudah ya, thank you. Tapi kita tetap hidup dengan cara kita tetap hidup dengan kedagingan kita tetap hidup dengan hal-hal yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Saya percaya baptisan Roh Kudus itu akan hanya menjadi sebuah monumental saja. Sebuah peristiwa yang kita ingat, dulu aku pernah di seperti ini. Dan hari ini kita tidak bisa menangkap, memanfaatnya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Paham di sini Pak Saudara? Nah oleh sebab itu ayat ini disebutkan, maksudnya hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apapun yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu di mana itu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup tidak bawah hukum Taurat. Selama ini Bapak Ibu Saudara mungkin engkau hidup menjadi orang Kristen nih. Aku harus taat dalam gereja, aku harus datang gereja, aku tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Pada kenyataannya ketika kita dilarang, daging kita memberontak. Dan daging kita mencoba untuk, tidak apa-apa lah, kompromi ini, itu. Sehingga kita jatuh lagi. Tidak heran masih banyak orang yang bertobat, orang sudah percaya Tuhan, tapi masih jatuh lagi di dalam kehidupannya. Nah firman inilah yang sedang mengingatkan kita. Tidak cukup engkau hanya minta baptisan Roh Kudus. Ya awalnya harus itu. Karena kita nggak bisa hidup dalam daging. Harus ada roh yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan roh itu ketika ada di dalam hidup kita, dia akan menolong kita, dia akan menyertai, ini janjinya ya, dia akan menolong kita, dia akan menyertai kita, dia akan menghibur kita, dia akan mengajarkan kita, dan dia akan mengingatkan kita setiap firman-firmannya. Namun kembali lagi responnya adalah dalam kita. Apakah itu hanya menjadi sekedar janji? Apakah kita mengaminkan dan berkata, yes Lord, ya Roh Kudus, pimpin aku.
hiburkan aku, tolong aku, ajarkan aku, tuntun aku di dalam jalan-jalanmu. Itulah yang bicara tentang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Lebih lanjut lagi kita baca di ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, dan seterusnya yang tadi kita baca. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Dan seterusnya sampai ke ayat yang ke 23, Bapak Ibu Saudara. Saya jelaskan dulu. Tanda yang menyertai orang dibaptis Roh Kudus itu adalah berbahasa roh. Jadi pertama kali kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita akan berbahasa roh. Ya, Anda kan berbahasa roh. Ada di Kisah para Rasul 2 ayat 4, ayatnya seperti ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itulah tandanya. Nah, sedangkan tanda orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah di sini. Munculnya buah-buah roh. Ya, saya bacakan ayat ini di versi yang lain ya. Versi Allah yang hidup, Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Dengarkan baik-baik. Ayat ini akan sangat menjelaskan bagi kita. Tetapi apabila saudara menuruti kecenderungan yang salah itu, hidup saudara akan menghasilkan kejahatan-kejahatan ini. Pikiran kotor, hawa nafsu, penyembahan berhala, kepercayaan kepada roh-roh jahat, kebencian dan perkelahian, iri hati dan amarah, usaha untuk memperoleh yang paling baik untuk dirinya sendiri, ya, keluhan, celaan, perasaan bahwa semua orang bersalah, kecuali kelompoknya sendiri, dan akan timbul ajaran yang salah, kedengkian, pembunuhan, pemabukan, pesta liar, dan sebagainya. Sekali lagi saya katakan bahwa siapa juga yang hidup seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Tetapi, ayat selanjutnya berkata seperti ini, apabila Roh Kudus menguasai hidup kita, apabila Roh Kudus memimpin hidup kita, Ia akan menghasilkan buah-buah ini dalam diri kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keramahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan semua ini tidak bertentangan dengan hukum-hukum Yahudi. Ya, Anda paham di sini? Keinginan daging dan buah roh itu bertentangan. Suatu hari saya pernah dengar sebuah cerita, saya ceritakan kepada Anda ya, ini Alkisah cerita. Ada orang yang hidupnya itu pekerjaannya adalah berjudi. Dia bandarnya. Dia punya 2 ayam, ayam putih dan ayam hitam. Ayam aduan ya, bukan ayam beternak. Ayam aduan ini setiap dia membuka sebuah meja judinya, silakan bertaruh mana yang menang, ayam putih atau yang ayam hitam. Ketika banyak orang yang berjudi untuk ayam putih, apa yang orang lainnya lakukan? Dia memberi makan ayam yang hitam. Yang ayam putih beberapa hari tidak diberi makan. Dan terjadilah yang menang yang mana? Ayam hitam. Mana yang tadi? Ya seperti itu ya, ayam yang tidak dijudi, yang tidak di bet oleh banyak orang, akhirnya dia menang. Demikian juga sebaliknya. Ketika dia mau ayam putih yang menang, dia beri makan ayam putih dan ayam hitam tidak diberi makan. Akhirnya apa? Ayam putihlah yang menang. Nah, ini mungkin bukan cerita yang perlu kita ikuti. Oh, saya harus berjudi atau apa ya, jangan diambil di sananya. Tapi Anda harus melihat ininya. Mana yang kita beri makan, mana yang kita turuti kemauannya, di sanalah dia akan menang di dalam aduan tersebut. Keinginan daging dan buah roh itu berlawanan, bertentangan. Pertanyaannya, manakah yang akan kita ikutin? Kalau kita menyerahkan diri kita pada keinginan daging, buah roh itu tidak akan menghilang dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya, kalau hidup kita mau dipimpin oleh roh,
Di sana ditulis dengan jelas akan menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Paham sampai di sini? Jadi pertanyaannya adalah, manakah yang engkau pilih? Hidup dipimpin oleh daging atau hidup dipimpin oleh roh? Oke? Sedikit pengertian tentang buah roh. Minggu lalu saya mendengarkan khotbah dari Pastor Samuel Handoko. Beliau adalah pengajar di dalam gereja Mawar Syarat. Dia ajarkan satu firman Tuhan ini tentang buah roh ialah kasih, sukacita, dan seterusnya. Harus disadari buah roh itu bukanlah buah-buah roh. Tapi ini satu buah. Di sana ditulis cuma buah roh. Jadi hanya ada satu buah sebenarnya. Bukan buah kasih, bukan buah sukacita, bukan buah ini, buah itu, buah kelemahan lembut, buah penguasaan diri, tidak. Namun ini satu buah, namanya buah roh ini, yang terkandung di dalamnya ada kasih, sukacita, ada rasa-rasa yang lain, kelemah lembutan di sana. Jadi maksudnya apa? Kalau kita bertumbuh atau kita dikuasai oleh roh, kita dipimpin oleh roh, sebenarnya buah roh itu munculnya akan bersamaan. Tidak ada orang yang bilang, aku ini sudah sabar, tapi aku orangnya tidak setia. Aku belum menang nih di area kesetiaan. Oh tidak. Kalau kita tidak setia, sama saja berarti kita belum penuh dengan kasih. Karena semuanya sebenarnya dijadikan satu, itu buah roh itu adalah kasih tersebut. Ya jadi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, percayalah buah-buah roh ini, jangan buah-buah roh berarti ya. Buah roh ini rasanya akan muncul semua. Tapi memang mungkin kadarnya masih berbeda satu orang dengan orang yang lain. Karena seperti buah tingkat kematangannya masih ada yang berbeda. Ada orang-orang yang buahnya masih kecil, masih kalau kita petik itu masih asam adanya. Tapi ada orang-orang yang buahnya sudah manis. Buah rohnya sudah kelihatan sekali, orang ini penuh kasih. Orang ini lemah lembut. Orang ini damai sejahtera ada dalam hidupnya. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri ada dalam dirinya. Itulah yang harus kita kejar Bapak Ibu Saudara. Kematangan buah roh itu dalam diri kita, itu yang harus kita kejar. Caranya bagaimana? Dengan dipimpin oleh roh. Nah kalau kita bicara tentang kita bicara tentang buah. Kita tahu sendiri bagaimana pohon bisa berbuah. Firman Tuhan bahkan tuliskan. Nah makanya mari kita belajar sekarang. 2 poin saja saya akan bagikan secara cepat di akhir khotbah saya. Bagaimana caranya hidup dipimpin oleh roh berdasarkan hasil akhirnya yaitu buah roh tersebut. Mari buka bersama dengan saya Yohanes 15 ayat 1 sampai 4. Yang sudah ketemu katakan amin. Yohanes 15 ayat 1 sampai 4. Bisa dibantu di LCD. Firman Tuhan berkata seperti ini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita dipimpin oleh Roh Kudus? Yang hasil akhirnya bisa kelihatan, yaitu ada buah roh yang muncul di dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, menempellah dengan pokok anggur. Ranting tidak akan bisa berbuah kalau dia tidak menempel di pokok anggur, di pokoknya. Ya, Anda melihat pohon ya? Ada beberapa orang Pak Kris ini suka bercocok tanam. Tidak mungkin satu ranting itu berbuah kalau ranting itu tidak menempel di dalam pohon utamanya. Yang ada ranting itu kering dan mati. Demikian juga hidup kita. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dimulai dari satu ini.
Bangun sebuah relationship. Bangun sebuah hubungan. Menempellah dengan roh itu. Menempellah dengan pokok anggur. Menempellah dengan Tuhan kita. Ini bicara tentang sebuah hubungan yang harus dibangun kapan, Pak? Bukan sebulan sekali, bukan sehari sekali. Every day, every time. Ada gitu sebuah ranting yang dicopot, habis itu disambung lagi, dicopot 2 bulan lagi disambung lagi. Ya mungkin sekarang ada teknologi stek atau apa itu cangkok seperti itu. Tapi itu pun kan harus dengan beberapa perawatan-perawatan tersendiri. Tapi pada intinya sebuah ranting tidak akan bisa dicabut dan ditempel, dicabut dan ditempel seterusnya. Dia harus tetap melekat agar apa? Berbuah. Efeknya apa ketika kita menempel kepada Tuhan? Efeknya apa ketika kita membangun hubungan dengan Roh Kudus? Di sanalah kepekaan akan muncul dalam diri kita. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak, gimana sih cara mendengarkan suara Tuhan? Mendefinisikan atau mengidentifikasikan suara Tuhan itu bagaimana? Waduh, kalau saya ditanyain seperti itu, saya tidak bisa menjawab secara literal, secara tulisan, atau secara lisan. Saya cuma bilang seperti ini pasti jawaban saya. Mendekatlah dengan Roh Kudus. Mendekatlah dengan Tuhan, bangun hubungan. Anda akan kenal suaranya. Anda akan peka dengan suaranya. Saya pernah cerita di depan ini ketika saya berhubungan dengan istri saya sudah menikah dengan istri saya 10 tahun. Saya tahu dengan jelas bagaimana suara dia. Mohon maaf hari ini dia nggak bisa hadir karena harus merawat anak saya yang sakit. Seperti itu, ada pesan, ada salam buat Anda semuanya. Tapi beberapa hari ini kan kami terpisah karena dia di rumah sakit. Ketika dia telepon saya tahu oh ini suaranya. Saya tahu walaupun melewati sebuah alat, saya sudah tahu oh ini suara istri saya. Ketika saya misalkan saya di rumah, dia datang dari luar, ketika dia teriak, shalom seperti itu misalnya di luar sana dia shalom, saya tahu sudah dengar oh itu suara istri saya. Karena saya sudah berhubungan dengan dia every day, setiap saat dengan dia. Demikian juga kita dengan Roh Kudus. Bangun kepekaan kita dengan apa? Membangun hubungan dengan dia. Membangun hubungan dengan dia. Jadi kita tahu, oh ini Tuhan. Di sanalah kita semakin peka dengan Roh Kudus. Yang kedua, di sana disebutkan, aku lapono ke anggur, yang benar Bapakkulah pengusahanya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, saya pikir yang tidak berbuah aja dipotong. Ternyata yang berbuah pun harus di sana? Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saya kadang-kadang berpikir seperti ini, kalau itu pohon berbuah, ranting berbuah, kenapa harus dipotong-potong sisi kiri-kirinya, daun-daunnya atau apanya? Ternyata itu ada seninya, bukan seni, itu ada ilmunya. Harus dibersihkan. Bukan hanya dibersihkan dari hama, bukan hanya dibersihkan dari benalu, tapi juga dibersihkan dari beberapa hal-hal yang tidak berguna bagi ranting tersebut. Ya khususnya tadi benalu. Benalu itu bukannya bicara tentang dosa kita, bicara tentang kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dibersihkan oleh Tuhan. Harus mau dibersihkan, ini bicara tentang apa? Ketaatan. Yang pertama kita bangun hubungan sama Tuhan. Aku peka nih, firman Tuhan sudah nyatakan aku harus begini. Tapi tidak diimbangi dengan yang kedua, itu tidak akan terjadi. Kita dibilang, oh aku tahu nih Tuhan tegur aku. Tegur aku ini, jangan berbuat ini. Jangan berbuat dosa, jangan menipu, jangan berbohong misalkan. Tapi kita tidak taat. Tapi kita tidak mau taat, kita tetap lakukan apa yang kita katakan, apa yang biasa kita, yang harusnya Tuhan tegur kepada kita, tapi kita nggak taat. Tidak terjadilah buah itu dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita dipimpin oleh Roh, agar buah Roh itu muncul dalam diri kita. Catat baik-baik 2 hal ini saja, bicara tentang pekalah dengan Roh Kudus. Berkomunikasi, bagaimana cara peka? Ya berkomunikasi. Kita tahu bagaimana sifat atau
keinginan dari seseorang itu dengan kita berkomunikasi dengan orang tersebut. Hari ini saya tahu bagaimana cara istri saya berbicara itu bisa mengandung sebuah makna yang bermacam-macam. Ketika saya bilang misalkan, ayo kita makan. Oh enggak, kebaliknya sih, sebaliknya biasanya saya ini. Kalau istri saya datang dengan sebuah keranjang di Shopee-nya seperti itu ya. Menunjukkan kepada saya, sekarang kalau belanja kan online ya, enggak yang onsite. Dia datang dengan keranjang Shopee atau keranjang apanya itu, enggak boleh ngomong merek ya harusnya ya. Jadi, datang kepada saya, dia tunjukkan barang ini. Dia, gimana Pak, boleh enggak? Saya cuma terserah lah. Pasti dia enggak akan beli. Karena dia tahu terserahnya saya itu adalah jangan. Tapi kalau saya bilang, bagus juga tuh, yuk silakan beli aja. Nah itu pasti dia akan beli. Itu bicara tentang apa? Karena dia sudah berkali-kali berkomunikasi dengan saya. Demikian juga dengan Roh Kudus. Bagaimana kita tahu sifatnya, bagaimana tahu arahannya itu dengan apa? Kepekaan kita ketika kita membangun hubungan dengan dia. Tapi tidak berhenti di sana. Sama seperti ketika istri saya berkata, terserah, seperti itu. Tapi dia nggak mau taat, dia tetap beli. Ujung-ujungnya akan ada sebuah pendisiplinan di sana. Ujung-ujungnya akan ada sebuah conversation, perbicaraan yang lebih tinggi, intens ya. Nadanya, kenapa kamu beli? Benar kan? Demikian juga dengan kita. Kita udah peka, tapi kita nggak mau taat. Tidak akan ada buah yang keluar di sana. Dan sebaliknya, kepekaan kita akan memudar. Seperti kita sudah dikasih tahu, tapi kita tutup telinga kita. Semakin hari, Roh Kudus akan mundur pelan-pelan di dalam kehidupan kita. Dan kedagingan itu akan lebih datang lagi. Seperti dalam sebuah rumah ketika satu roh jahat diusir. Kalau rumah itu dibiarkan kosong, tidak ada Roh Kudus yang masuk dalam rumah itu. Roh jahat itu akan datang, bukan hanya satu, bahkan 7 roh jahat. Lebih kali lipat, lebih jahat masuk dalam kehidupan kita. Dalam rumah tersebut. Oleh sebab itu, mari berikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus.